Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Zahro dengan NIM 12102218 dari Keperawatan 22D. Di sini saya akan menampilkan video edukasi mitigasi bencana megatrust, tugas OSCE Keperawatan Bencana Kelas 3. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Zahro dari Rumah Sakit Dr. Subandi. Terima kasih sudah hadir pada penyuluhan bencana kali ini. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang bencana megatrust yang berpotensi sangat tinggi untuk terjadi di Indonesia. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu semuanya ini sudah mengetahui atau mendengar istilah tentang megatrust? Tidak tahu. Jadi, bencana megatrust ini sangat berpotensi tinggi untuk terjadi di Indonesia karena kan gempa itu tidak dapat diprediksi bisanya itu potensi tinggi ataupun tidak. Nah, oleh karena itu kita akan belajar hari ini bagaimana mitigasi bencana untuk menghadapi bencana megatrust itu sendiri. Penyuluhan ini nantinya akan berlangsung sekitar 30 menit. Mohon kesediaannya untuk memberikan perhatian terhadap apa yang saya jelaskan. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Yang pertama, apa sih itu megatrust? Jadi, megatrust di sini adalah suatu jenis gempa bumi yang sangat besar yang terjadi di zona subduksi. Nah, zona subduksi itu adalah pertemuan antara lempeng samudra yang menyusup ke bawah lempeng benua. Nah, gempa ini akan berpotensi sangat kuat dengan besaran magnitudonya itu sampai 8 dan 9 magnitudo. Dan juga bisa memicu terjadinya tsunami. Lalu kenapa sih kita harus waspada dengan gempa megatrust? Karena gempa megatrust ini berdampak sangat besar terhadap manusia. Yang pertama, terjadinya guncangan yang sangat kuat atau gempa yang sangat besar. Nah, gempa ini bisa merobohkan bangunan, jembatan, dan juga infrastruktur vital karena guncangan yang sangat lama sekitar 30 detik sampai dengan 5 menit. Yang kedua, tsunami besar yang bisa terjadi sampai ketinggian 10 sampai 20 meter di atas permukaan laut. Nah, terjadinya tsunami setelah gempa ini terasa sangat cepat. Setelah gempa terjadi 5 sampai 20 menit, maka itu akan terjadi tsunami susulan yang akan menyapu pesisir pantai termasuk jauh ke daratan. Selanjutnya yang ketiga ada tanah longsor. Nah, tanah longsor ini bisa terjadi karena guncangan hebat ataupun gempa yang sangat besar dari megatrust itu sendiri. Dan dari ketiga dampak tadi tentunya bencana ini akan menimbulkan banyaknya korban jiwa dan juga kerugian yang sangat besar akibat bangunan yang runtuh, merobohkan jalanan dan juga merobohkan tiang listrik serta akses logistik terputus dan aktivitas di kota atau daerah tersebut akan lumpuh. Lalu kenapa kita harus waspada dengan megatrust ini? Karena ternyata daerah kita, daerah Jember ini termasuk ke salah satu zona megatrust itu sendiri. Dan di Indonesia mempunyai 6 zona megatrust aktif yang rawan gempa besar dan juga tsunami. 2 zona saat ini yang masih berpotensi sangat besar. Yang pertama yakni Selatan Jawa Bali, paling berpotensi saat ini dari Banten sampai Bali, Cilacap, Yogyakarta, Pacitan, Jember, Banyuwangi, dan Bali Selatan. Zona ini masuk ke dalam zona megatrust karena sangat dekat dengan laut. Yang kedua ada Mentawai dan juga Siberut yakni Sumatera Barat berpotensi tinggi karena di sana terdapat energi yang tertahan atau yang disebut dengan seismic gap dan belum tertuahkan atau belum terjadinya gempa. Yang ketiga ada Enggono, Bengkulu, dan juga Lampung. Yang keempat ada Pulau Selatan NTB. Yang kelima ada Flores dan Alor. Dan yang keenam ada Utara Papua. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita untuk mengatasi ketakutan saat bencana itu? Kita harus mengikuti mitigasi bencana. Nah, mitigasi sendiri itu adalah upaya yang kita lakukan. Tujuannya itu untuk mengurangi dampak besar dari bencana itu setelah terjadi. Sebelum gempa megatrust, yang pertama kenali resiko wilayah tempat tinggal kita. Apakah wilayah tempat tinggal kita itu berisiko tinggi mengalami bencana gempa, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan, ataupun gunung meletus. Caranya itu dengan melihat peta resiko gempa di situs resmi BMKG ataupun BPBD daerah setempat. Yang kedua, jika mengetahui apabila wilayah kita itu sudah beresiko tinggi mengalami gempa, tanyakan kepada RT tentang jalur evakuasi dan juga titik kumpul bencana. Yang kedua, perkuat struktur rumah. Gunakan konstruksi sesuai standar tahan gempa. Periksa kondisi bangunan secara berkala. Yang ketiga, amankan benda-benda berat, yaitu pasang pengaman seperti di bawah kulkas, di bawah lemari agar selama guncangan gempa itu tidak terlalu tinggi untuk terjadinya kerobohan. Jangan meletakkan benda berat di tempat tinggi atau atas lemari. Yang keempat, ketahui jalur evakuasi dan titik kumpul. Yang pertama, pelajari arah keluar dari rumah itu yang paling tercepat lewat pintu yang bagian mana. Yang kedua, hafalkan lokasi titik ataupun simbol tanda untuk jalur evakuasi. Yang ketiga, jika tinggal di pesisir, pastikan mengetahui arah menuju tempat tinggi kurang lebih 20 meter di atas permukaan air laut apabila terjadi tsunami susulan.
Yang kelima ada simulasi evakuasi rutin bersama keluarga ataupun mengikuti edukasi bagaimana cara melindungi diri saat gempa. Yang keenam, siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting seperti KTP, KK, ATM, kartu BPJS, dan akta tanah. Siapkan air minum dan juga makanan ringan yang makanan siap saji dan juga tahan lama. Nah, untuk makanan ini diganti setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya ada obat-obatan pribadi dan B3K, senter, baterai, power bank, peluit, baju ganti, masker, dan tas tersebut diletakkan di tempat yang mudah dijangkau atau dekat dengan pintu keluar. Lalu saat terjadi gempa kita harus bagaimana? Yang pertama segera lakukan drop, cover, and hold on. Maksudnya itu yang pertama drop itu kita harus segera merunduk apabila terjadi atau terasa guncangan. Yang kedua cover artinya lindungi kepala dan juga leher dengan tangan ataupun bantal ataupun selimut dan bersembunyi di bawah meja yang kokoh. Dan yang terakhir, yakni hold on, maksudnya memegangi kaki meja agar tetap aman selama guncangan. Yang kedua, hindari kaca, benda gantung, dan juga bangunan tinggi. Jangan berdiri di bawah lampu gantung, kipas, atau benda yang bergoyang. Yang ketiga, jangan menggunakan lift. Saat gempa terjadi ataupun saat bencana apapun terjadi, jangan sampai menggunakan lift. Tujuannya untuk menghindari terjebak dalam lift apabila liftnya rusak atau kehilangan daya listrik. Namun kita harus menggunakan tangga darurat jika harus dievakuasi dari gedung tinggi. Yang keempat, jika berada di luar ruangan, segera cari tempat terbuka. Yang kelima, jika di pesisir dan merasakan guncangan lebih dari 30 detik, harus segera evakuasi. Potensi tsunami saat gempa megatrust ini sangat besar terjadi jika gempa melebihi 5-20 menit. Harus segera menuju ke area yang tinggi minimal 20 meter dari permukaan laut. Bawa tas siaga bencana, tapi jangan menunggu untuk mengumpulkan barang-barang lain. Dan yang terakhir, harus tetap tenang dan juga jangan panik. Ikuti arahan mengikuti jalur evakuasi untuk ke arah lokasi ataupun zona aman yang sudah ditentukan. Selanjutnya, saat sesudah terjadi bencana megatrust ini, jangan langsung kembali ke rumah. Kita mewaspadai adanya gempa susulan ataupun tsunami susulan yang bisa terjadi setelah gempa megatrust. Tunggu informasi resmi dari BMKG ataupun BPBD setempat. Jika masih di luar, tetap berada di area terbuka. Yang kedua, periksa diri dan orang sekitar. Periksa apakah mengalami luka dan gunakan P3K jika ada. Bantu anggota keluarga dan lansia yang mengalami perlukaan ataupun korban reruntuhan bisa langsung dilaporkan ke layanan darurat. Yang ketiga, yakni matikan potensi bahaya, matikan listrik, gas, ataupun air dari sumber utama. Yang keempat, jangan gunakan telepon untuk hal tidak penting. Gunakan telepon hanya untuk keadaan darurat, mencari anggota keluarga atau bantuan medis, dan kirim SMS singkat untuk menghemat jaringan. Dan yang terakhir, evakuasi jika diperlukan dan bawa tas darurat. Karena apabila terjadi tsunami, maka semua bangunan akan runtuh dan tidak dapat ditinggali, maka harus tinggal di pengungsian selama beberapa hari. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan atau diklarifikasi dari penjelasan saya tadi? Baik, jika tidak ada, bisakah saya bertanya untuk mengetahui apakah penjelasan saya dapat dipahami atau tidak ya? Yang pertama, coba sebutkan apa saja langkah-langkah mitigasi saat bencana. Jadi mitigasi saat bencana yang pertama, segera lakukan drop, cover, dan hold on. Yang kedua, hindari kaca, benda gantung, dan bangunan tinggi. Yang ketiga, jangan gunakan lift. Yang keempat, jika di luar ruangan, segera cari tempat yang terbuka. Yang kelima, jika di pesisir dan merasakan guncangan lebih dari 30 detik, segera dievakuasi. Dan yang keenam, tetap tenang dan jangan panik, ikuti arahan mengikuti jalur evakuasi. Baik, benar sekali. Selanjutnya, adakah yang bisa menyebutkan apa saja langkah-langkah mitigasi bencana setelah terjadinya gempa megatrust? Setelah gempa megatrust, yang pertama waspadai gempa susulan, yang kedua periksa diri sendiri dan orang sekitar, yang ketiga matikan potensi bahaya, yang keempat jangan gunakan telepon untuk hal tidak penting, yang kelima evakuasi jika diperlukan dan bawa tas darurat. Baik, sangat benar sekali. Kalau begitu, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan simulasi untuk bencana megatrust ini. Untuk waktunya nanti akan diinfokan kembali. Apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia. Poster dan juga media edukasi yang bisa dipelajari sendiri di rumah dan ajarkan kepada anak ataupun keluarga di rumah ya Pak, Bu. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.